Mari kita lihat saja langsung firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 1-8. Bersama 2, 3, ya. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Masih ada 4 ayat lagi nih. Sepertinya hanya suaranya Pak Anji yang kedengaran. Nah, kita bersuara yang lebih kuat lagi. Amin Bapak Ibu. Nah, lanjut ya. Karena kita mengatakan berbahagialah orang yang membaca firman itu. Membaca saja berbahagia. Mendengar, membaca, melakukan. Membaca saja sudah berbahagia. Ya. Mari kita baca sisanya. Yang tidak punya Alkitab bisa dilihat ke depan. 2, 3, ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Haleluya. Nah, kita lanjutkan. Ini firman Tuhan minggu lalu. Tema firman Tuhan adalah tetap tinggal di dalam Yesus. Mengapa kita harus tetap tinggal di dalam Yesus? Karena alasannya pertama, minggu yang lalu kita sudah lihat dalam Yohanes 15 ayat 1 dan 5 dikatakan, Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi, mengapa tetap tinggal di dalam Yesus? Karena Yesus adalah sumber kehidupan sejati. Yesus adalah pokok anggur yang... Yesus adalah sumber. Jadi, ranting itu hidup karena ada sumber kehidupan. Jadi kalau ranting itu tidak tinggal, berarti ranting itu tidak mendapat kehidupan. Jadi mengapa kita perlu tinggal dalam pokok anggur? Karena Yesus sumber kehidupan. Pokok itu adalah Yesus. Rantingnya itu adalah kita. Ya. Perlu kita melekat. Nah, kemudian Bapak Ibu, ketika Yesus mengatakan, Akulah pokok anggur yang benar, berarti Yesus sedang mengatakan ada pokok anggur sebelumnya yang tidak benar. Ada pokok anggur yang sebelumnya. Makanya Yesus dengan tegas berkata, tinggallah
pada akulah pokok anggur yang benar. Tidak dikatakan hanya akulah pokok anggur, tidak. Akulah pokok anggur yang benar. Berarti di luar dia ada pokok anggur lagi, tapi tidak benar. Nah, kenapa tidak benar? Padahal pengusahanya sama, yaitu Bapak. Dikatakan di sini, Bapakkulah pengusahanya. Nah, minggu yang lalu kita sudah lihat dalam Mazmur 80 ayat 9 sampai 12, Allah memanggil Israel dari Mesir. Ya, inilah Mesir itu. Musa diutus untuk membebaskan Israel keluar dari tanah penjajahan, menyeberang laut Tebrau, lalu masuk ke tanah perjanjian. Jadi Israel itu bagaikan pokok anggur, dan Tuhan tanamkan di tanah perjanjian, yaitu Israel, tanah Kanaan. Jadi pokok anggur yang pertama yang sedang dibandingkan Yesus adalah orang Israel. Tuhan berharap lewat orang Israel lah Allah itu dikenal oleh orang. Jadi Allah yang benar hanyalah lewat saluran, yaitu Israel. Tidak ada saluran lain selain Israel. Makanya Tuhan berkata, aku tidak pernah berbicara kepada orang lain tentang aku selain kepada orang-orang Israel. Jadi Allah yang benar hanya berbicara kepada orang Israel, kepada nabi-nabi Israel. Allah tidak berbicara kepada bangsa Amerika, Indian, orang Batak, tidak. Jadi hanya satu saluran Tuhan untuk Allah yang tidak kelihatan itu. Dia ingin menghubungi dunia ini lewat satu saluran, yaitu Israel. Dan Allah berharap bahwa Israel itu, lewat kehidupan Israel itu, Bapak Ibu, Israel akan bertumbuh bagaikan pokok anggur yang akan merambat ke seluruh bangsa. Itu harapan Tuhan, ya. Jadi lewat orang Israel lah bangsa-bangsa diselamatkan. Jadi barang siapa yang ingin mengenal Tuhan, orang itu harus melekat kepada orang Israel. Jadi Allah hanya menggunakan Israel menjadi saluran Allah yang benar, ya, Allah yang benar, yaitu Yahweh itu, Yehova itu, Allah yang tidak kelihatan, ingin menunjukkan dirinya di tengah-tengah dunia lewat orang Israel. Tetapi persoalannya adalah orang Israel gagal, ya. Orang Israel gagal. Dalam Yesaya 5 ayat 1 sampai 7 kita sudah baca minggu yang lalu. Yesaya berkata, aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Kekasihku itu adalah Allah sendiri. Kekasihku itu punya kebun anggur di lereng gunung, katanya. Punya kebun anggur di lereng gunung. Nah, sebelum ditanami tanah itu, maka Allah, kekasihku itu, mengolah tanah itu begitu rupa, membuang batu-batunya, supaya apa? Supaya pokok anggur ini tertanam dengan baik, karena lewat Israel lah Allah akan menyatakan diri. Lalu ditanamlah pokok anggur itu. Nah, ditanamlah pokok anggur itu begitu subur. Kemudian dibuatlah menara jaga supaya aman kebun itu. Kemudian dibuatlah pagar. Artinya adalah Israel ini benar-benar dikawal oleh Tuhan menjadi sebuah bangsa. Lewat bangsa inilah orang akan mengenal Yahweh, mengenal Allah yang sesungguhnya. Jadi Allah yang sesungguhnya hanya lewat saluran satu bangsa, yaitu Israel. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesaya pasal 5 1 sampai 7, aku menantikan Israel itu berbuah, pokok anggur itu berbuah. Memang berbuah, tetapi buahnya asam. Berarti tidak mencapai tujuan.
Buah itu artinya tujuan. Buah itu artinya, saudara-saudara, sebuah kelengkapan, sebuah pemenuhan, sebuah target. Jadi manusia di luar Tuhan, manusia di luar orang Israel, itu semua sudah siap dihukum. Akan masuk neraka semuanya. Tetapi Allah ingin menggunakan Israel ini menjadi alat bagi bangsa lain. Ternyata buahnya dikatakan asam. Bapak Ibu tahu contoh kalau Bapak Ibu memakan buah asam, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Udah Pak Anju praktekan, mulialah kamu, asam so dia doa muna. Oh dia ekspresi muna. Roma Johan memang tuh. Asih foto dong. So dia mau asam. Ada pamutusan. Perhatikan kamu jo mau asam. So dia. So dia. So ini asam. Coba ulangi. Hanya gini. Coba ulangi. Terima kasih. Jadi soalnya mau asam. Gitu. Tuhan harapkan hal-hal yang manis dari Israel, namanya akan dimasyurkan, ternyata asam. Akhirnya apa yang terjadi? Lalu Tuhan bertanya, apa yang harus kulakukan tentang kebun anggurku? Hai Israel, aku akan membuang pagarnya. Untuk apa dia dipagari, dikawal? Aku akan membuang pagarnya dan melemparkannya, mencabut. Aku akan membuang menaranya dan dibuang keluar. Ini lama ya? Ada apa? Kok susah kali? Aksi. Ya. Dibuang. Dan akhirnya apa yang terjadi? Maka biarlah pohon anggur itu ditumbuhi oleh onak dan duri dan diinjak-injak orang. Artinya gagal. Bagaimana Allah lagi mau menyatakan diri ke dunia ini sementara tidak ada saluran? Nah, jadi Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Artinya Yesus adalah satu orang dari Israel itu yang bisa memenuhi harapan Sang Bapa Surgawi. Jadi Yesus adalah Israel sejati. Yesuslah orang Yahudi sejati. Yesus adalah keturunan Yehuda. Dia lahir di Bethlehem, dia adalah Israel sejati. Dialah yang mengatakan, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Setiap ranting yang melekat padaku, dia akan berbuah. Nah, mari kita lihat lebih jauh Bapak Ibu. Yang kedua kita lihat, mengapa Yesus mengatakan kita harus tetap tinggal dalam Dia. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yang kedua adalah karena kalau kita tinggal dalam Tuhan, kita terjamin buah kita. Karena menjamin hadirnya buah. Di luar Tuhan, orang tidak bisa berbuat apa-apa. Mari kita lihat lebih jauh ya. Ini adalah pokok anggur. Inilah Yesus Kristus itu sendiri. Inilah kita, ranting. Memang ada hasil-hasil, ada buah. Tetapi tidak hidup. Ini melambangkan orang yang ada di luar Tuhan, agama-agama yang tidak terhubung dengan Tuhan. Memang perbuatannya baik, tetapi tidak bersumber dari pokok. Maka itu tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa segala kebaikan manusia adalah bagaikan kain kotor. Sebaik-baiknya manusia dari sudut pandang Tuhan bagaikan kain kotor. Jadi
orang bisa saja berbuat baik, berpenampilan baik, berperilaku baik, tetapi itu tidak berkenan kepada Bapa karena tidak bersumber dari pokok anggur yang sebenarnya. Bapa Surgawi menginginkan buah itu berasal dari hubungan dengan pokok. Seindah apapun yang dilakukan agama, sebagus apapun etika seseorang, Tuhan mengatakan itu bagaikan kain kotor. Perbuatan tidak menyelamatkan. Nah, ketika kita, saudara-saudara, melekat pada pokok anggur yang benar, maka apa yang terjadi? Kehidupan dari pokok ini akan mengalir terus kepada ranting ini. Dan pada akhirnya, keluarlah buah yang sebenarnya. Jadi orang yang terhubung dengan Kristuslah buah yang diperhitungkan oleh Bapa. Sebaik-baiknya orang di luar sana, tetapi tidak terkonek dengan pokok anggur yang benar, maka itu tidak berguna bagi Tuhan. Mungkin ada orang juga berkata begini, untuk apa kau ke gereja? Aku tidak ke gereja, gak pernahnya aku mencuri. Roh yang berbadai. Nah, kalau orang tanya itu kepada kita, untuk apa kau ke gereja? Lalu orang itu bilang, aku gak pernah ke gereja kok, gak pernah mencuri, gak pernah mengganggu orang, gak berbuat jahat, baik-baik. Tapi kalian ke gereja, tangiang marupul-upul, mari di luar biasa, soal malaikat, ternyata sampai di rumah berkelahnya kalian. Tahan si malolong muda mamereng apunan halak. Apa jawab kita kalau demikian? Nah, jadi orang yang tidak ke gereja ini memiliki alasan bahwa perbuatan mereka jauh lebih bagus. Sementara orang dalam Tuhan ini perbuatannya seperti tidak bagus. Tetapi saudara-saudara, sebaik apa orang di luar Tuhan gak ada gunanya di hadapan Tuhan. Tetapi walaupun banyak kekurangan kelemahan kita di sana sini, bukan berarti memuji kekurangan kelemahan kita. Tetapi kalau kita melekat pada Tuhan, mungkin yang Tuhan harapkan 100% hasilnya, buahnya, tapi yang muncul masih 10%. Yang 10% ini jauh lebih baik menurut Tuhan daripada 100% tanpa Tuhan, gak ada gunanya. Buah yang dibutuhkan Tuhan adalah buah hasil hubungan dengan pokok anggur yang benar. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, semakin lama kita semakin melekat dengan Tuhan, akhirnya semakin meningkat perbuatan kita, perilaku kita, semakin disempurnakan. Selagi kehidupan dari pokok ini mengalir kepada ranting. Kita tidak berjuang mengeluarkan buah-buah. Kita tidak berjuang mengeluarkan perilaku perbuatan. Tetapi perilaku perbuatan itu keluar dengan sendirinya lewat hubungan dengan pokok anggur yang benar. Berapa banyak orang berjuang untuk saudara-saudara berperilaku, tetapi pada akhirnya hanya tahan sebentar. Berapa banyak orang ramah di hadapan orang tetapi tahan sebentar. Berapa lama orang bisa bertahan hidup benar tetapi bertahan sebentar? Karena apa? Tidak terhubung dengan Tuhan. Kalau saudara dan saya terhubung dengan Tuhan, walaupun belum sempurna perubahan hidup saudara, itu adalah buah yang sedang dicari Tuhan. Selama kita terus menempel pada pokok itu,
itu akan disempurnakan sehingga memuliakan Bapa di surga. Amin Bapak Ibu. Agamalah yang memperjuangkan perbuatan. Agamalah yang memperjuangkan perilaku. Agamalah yang memperjuangkan tata krama itu semua. Tetapi tidak ada kaitannya dengan keselamatan. Tetapi ketika seseorang terhubung dengan pokok anggur yang benar, maka akan keluar tata krama lewat hubungan itu. Lewat perilaku kita akan muncul lewat hubungan itu. Jadi yang perlu kita pergumulkan sepanjang hidup kita adalah hubungan dengan pokok. Yang perlu kita perjuangkan seumur hidup adalah hubungan dengan Kristus. Jangan konsentrasi kepada daun, kepada buah, karena buah itu adalah hasil dari hubungan kita dengan Tuhan. Misalnya kalau ada saudara masalah dalam rumah tangga, misalnya konflik suami istri, lalu kita berkata, kami tengking kuasa kegelapan dalam nama. Lalu kita doakan istri, dalam nama Yesus, lau bulis, sampai goyang si maju nate. Ala amatena ki baru parpumu kan. Bulis, hodo, sebab ala penyebab gabi gutur. Tengking nate. Kalau ini bisa danak. Kemudian parhepe ngope makin turut, makin gutur. Kemudian kesehatan pun menurun. Nah, Bapak Ibu, lalu kita berdoa. Kami tolak kuasa kegelapan yang menyebabkan sakit tubuh saya. Kami tolak kuasa kegelapan yang menyebabkan perhepengon kandas. Saudara-saudara, iblis sedang menyasar hubungan ini sebenarnya. Dia menggoyang-goyang ini, tetapi sasarannya bagaimana supaya kita putus hubungan dengan Tuhan. Bukan anakmu penyebab masalah ini. Bukan uang penyebab masalah ini. Bukan kesehatanmu yang sedang disasar iblis. Hubunganmu dengan Tuhanlah yang disasar. Supaya apa? Masalah itu membuat kita terputus dengan Tuhan. Dan kita akan hancur. Makanya Bapak Ibu yang sedang punya masalah, pikirkan. Semakin saudara mengalami masalah, saudara harus semakin cerdik. Iblis akan memisahkan aku dari Kristus. Aku sudah tahu ini cara iblis ini. Justru saudara harus semakin memperkuat hubungan saudara dengan Tuhan. Walaupun masalah itu sedang terjadi. Amin. Semakin masalah itu datang, semakin perkuat hubungan saudara dengan Tuhan. Semakin mempercayai Tuhan. Semakin merenungkan firman Tuhan. Dan lewat hubungan itulah kehidupan mengalir. Dan masalah itu saudara kan saudara hadapi dengan penuh kemenangan. Amin Bapak Ibu. Hubunganlah yang disasar kuasa kegelapan. Bukan anakmu, bukan suamimu, bukan ekonomimu, enggak. Itu hanyalah pengalih isu. Dia mengalihkan isu ini ke anak kita, ke suami kita, ke pasangan kita, ke ekonomi kita, ke rumah tangga kita, keuangan kita. Tetapi sesungguhnya yang disasar adalah bagaimana supaya kita terpisah dari Kristus. Karena kalau seorang terpisah dari Kristus, dia benar-benar mati. Makanya waktu saya ada YouTube baru, saya tonton seorang yang baru bertobat, dia pengikut Luciferian, pengikut gereja setan, aliran Lucifer, begitu. Dia ternyata setan itu meniru Tritunggal, seperti yang pernah kita lihat di depan. Jadi kalau anaknya Bapa itu, Firman itu, Yesus, Lucifer juga begitu. Firman. Nah,
Kalau firman dari Allah itu menghidupkan orang mati, tetapi firman dari kuasa kegelapan mematikan yang hidup. Jadi iblis itu benar-benar, saudara-saudara, untuk memutuskan kehidupan kita, untuk mematikan kita, menghancurkan kita. Maka Yesus berkata dalam Yohanes 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang, katanya, supaya kamu memperoleh hidup dan mempunyai hidup itu dalam kelimpahan. Tuhan itu sifatnya memberikan kehidupan. Iblis sifatnya memberikan kematian, mentransfer kematian, kehancuran dalam hidup kita. Maka Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar, kamulah rantingnya. Jikalau kamu tinggal dalam aku, maka kamu akan berbuah. Jadi ingat, masalah kita yang telah disasar iblis ini sebenarnya, sehingga dia menyerang sana sini dalam hidup kita, dia sedang menyasar nilai dari hubungan dengan Kristus. Karena hubungan itu dibayar oleh Yesus dengan darahnya sendiri. Untuk menyatukan kita dengan dirinya, dia membayar dengan darahnya sendiri. Begitu mahal. Dan itulah sasaran iblis, menghancurkan banyak anak Tuhan. Tapi ketika saudara makin dekat dengan, melekat pada Tuhan, merenungkan firman, jaga saat teduh senantiasa, maka saudara akan mengalami kehidupan Kristus dari pokok itu. Dan saudara akan berkemenangan. Walaupun angin datang menggoncang ranting itu, tetapi kehidupan ilahi akan mengalir terus dalam hidup. Amin Bapak Ibu, melekat pada Tuhan. Jangan pernah putus hubungan dengan Tuhan. Sasaran iblis adalah memisahkan kita dari Dia. Tetapi dikatakan di sini, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ranting yang tidak mau tinggal dalam Yesus, dia dibuang dan dilemparkan ke dalam api, dibakar hangus. Kita bagikan ranting ini. Kita tidak punya nilai sebelumnya. Kita lanjutkan tentang bagian ini. Nah, inilah pokok anggur akhirnya Yesus yang adalah Israel sejati. Dia berkata, akulah pokok anggur yang benar. Lewat Yesus terus ke seluruh bumi, ke segala benua. Ini adalah ranting-ranting yang kering. Ini adalah seperti bangsa-bangsa, kehidupan kita di luar Tuhan tidak ada kehidupan. Yang ada adalah kematian, yang ada adalah menunggu pembakaran. Tetapi ada satu harapan. Setiap ranting yang melekat pada Tuhan ada kehidupan. Yesuslah pokok anggur yang benar itu. Dan Yesaya 4 ayat 1 dikatakan, pada waktu itu 7 orang perempuan memegang seorang laki-laki serta berkata, kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri. Hanya biarlah namamu dilekatkan kepada nama kami. Ambillah aib yang ada pada kami. Ini adalah nubuatan bagi orang Israel. Orang Israel dihukum oleh Tuhan. Dan akhirnya hanya perempuan yang tersisa dan sedikit laki-laki. Kalau banyak perempuan yang tersisa, berarti ini tanda bahaya. Tidak ada nilainya perempuan ini nantinya. Siapa yang membela perempuan ini akan memperjuangkan haknya atas nama siapa? Ini menjadi sebuah rasa malu. Nah, apa artinya ini? Laki-laki ini melambangkan Yesus Kristus. Dan perempuan ini melambangkan kita semua orang berdosa.
Dikatakan di sini, pada waktu itu 7 orang perempuan memegang seorang laki-laki serta berkata, kami akan menanggung makanan dan pakaian kami. Artinya orang-orang berdosa ini tidak memikirkan tentang makanan dan pakaian lagi. Yang mereka pikirkan adalah hanya biarlah namamu dilekatkan kepada nama kami, ambillah aib yang ada pada kami. Di luar Tuhan, kita tidak punya identitas yang jelas. Di luar Tuhan, kita memiliki aib yang memalukan. Mari kita lihat 3 hal dari sini. Manusia yang berdosa, ranting-ranting yang kering ini butuh identitas. Bagaimana kalau seseorang tidak punya identitas? Apa itu identitas? Identitas adalah label, nama, jati diri. Bapak Ibu pernah nggak menonton sebuah film seseorang yang tampil di dunia ini? Ditanya, siapa namamu? Gak tahu. Siapa nama bapakmu? Gak tahu. Terus mau kemana kau? Gak tahu. Menyedihkan. Orang yang seperti ini tidak punya arah hidup. Karena gak tahu siapa dia, gak tahu. Namanya gak tahu. Orang tuanya gak tahu. Orang ini tidak punya tujuan hidup. Misalnya kalau minta sembako, gak ada namamu di sini. Siapa namamu? Gak ada. Gak ada di sini. Yang punya nama ada di sini. Ini orang sangat memprihatinkan. Dia tidak punya identitas, dia tidak punya hak hukum, dia tidak tahu siapa yang memilikinya. Dia gak tahu siapa ibunya, siapa ayahnya, siapa saudaranya. Sangat menyedihkan orang seperti ini. Dari mana dia berasal? Untuk apa dia bingung? Kita tidak tahu identitas kita ketika kita jatuh dalam dosa. Kita bagaikan kapal yang tidak dipedulikan. Tidak ada yang peduli, terombang-ambing begitu saja. Tidak ada labelnya, itu kapal siapa? Dan dia tidak tahu entah kemana. Begitulah kita orang yang berdosa. Bagaikan bintang yang keluar dari peredaran. Tidak ada yang bertanya tentang dia, tidak ada yang peduli, tidak ada harganya, mati atau tidak ada yang peduli. Begitulah orang yang berdosa. Tidak ada identitas. Tetapi puji Tuhan, ketika kita percaya pada Yesus, Dia melekatkan namanya kepada kita. Pergilah ke seluruh dunia, kata Yesus kepada murid-murid. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nama Tritunggal diletakkan kepada anak Tuhan. Akhirnya kita punya nama, kita punya identitas. Dan ketika kita pergi kemana-mana, itu adalah anak Tuhan. Itu ada pemiliknya. Itu adalah warga kerajaan Allah. Karena apa? Jelas pemiliknya. Punya label. Dulu kita nggak punya. Kita bernilai karena nama yang melekat pada kita. Namanya adalah Yesus. Amin. Yesus yang membuat kita berharga. Satu waktu ada orang yang dirasuk setan. Orang-orang sudah usir setan ini. Tapi 5 ama-ama marah. Madahop. Gue bulung rata. Lahu bulis katanya. Kemudian pegang 5 orang bapak-bapak lagi. Katanya. Terus saya datang, waktu itu saya masih kurus, gak segemuk ini. Dalam nama Yesus. Keluar dia. Kenapa bisa? Saya anak Tuhan. Saya punya Bapak. Nama Bapak, nama Tuhan ada pada saya. Iblis itu berpikir,
Anak di sini, anak di Tuhan, begitu. Kita ada nama malaikat. Jelas kita ini milik siapa? Kita ini milik Tuhan. Amin. Orang yang tidak menjadi milik Tuhan, dia itu terluntang-lantung. Kemudian ada pemulihan dari aib. Kita ini sangat memalukan karena dosa-dosa yang kita lakukan. Tetapi ketika kita memegang Tuhan, melekat pada Tuhan, aib kita dipulihkan, rasa malu kita dipulihkan. Tuhan mengganti apa yang rusak menjadi kebaikan, apa yang negatif menjadi hal yang positif. Amin. Di dalam Tuhan semua dipulihkan oleh Tuhan. Yang rusak diperbaiki. Bukankah nyanyian berkata, yang rusak juga dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Tidak ada yang tidak bisa diperbaiki Tuhan. Makanya Tuhan bilang, tinggallah di dalam aku. Marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada. Di dalam Tuhan indah. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Kita sadar kita ini harus tergantung pada Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan pada akhirnya saudara-saudara, Yesuslah pokok anggur itu dan setiap bangsa itu membutuhkan Tuhan. Benua Afrika, benua Asia, Amerika, segala penjuru dan ranting itu yang adalah Yesus merambat ke seluruh bumi, dan setiap ranting yang kering ini yang mau melekat pada Yesus akan hidup. Kita salah satu ranting itu. Kita sudah harusnya dibakar, tetapi Yesus menjadi jawaban untuk seluruh bangsa. Hanya satu pokok anggur yang benar, yaitu Yesus. Dan semua bangsa-bangsa ketika melekat pada Yesus, dia mendapatkan kehidupan. Dia mendapatkan. Hanya Yesus jawaban di bawah kolong langit. Amin Bapak Ibu. Dialah jawaban. Kita dulu tidak berharga. Ada cacat celah dalam hidup. Kita bagaikan kapal yang terombang-ambing. Tidak ada yang peduli. Mungkin di antara kita merasa, aku tidak dipedulikan. Aku tidak diperhatikan. Tetapi saudara harus tahu, Yesus memperhatikan kita. Dia sangat mengasihi kita. Dan dia meletakkan namanya ke atas kita. Artinya adalah kita ini anaknya. Kita ini anak. Dan kita adalah milik kepunyaannya. Dia yang membela hidup kita. Bahkan ketika kita mati pun, dia akan membangkitkan kita. Karena kita adalah anaknya. Amin. Inilah kasih yang luar biasa. Makanya saudara-saudara, saya teringat dengan lagu dari Mama Rapa waktu sekolah minggu.